Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Hopefully you are in very great condition. Welcome back to Learn English with Miss Nisa. And for today's activities, we are going to learn about advertisement. Okay, Miss Nisa will share PowerPoint explanation about advertisement. Please pay attention. Are you ready to pay attention to Miss Nisa's explanation? Okay, now we go to the chapter 10. We are going to learn about advertisement, or in Bahasa Indonesia, it's called iklan. Standar kompetensi. Di bab ini, kalian akan membandingkan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk iklan dengan memberi dan meminta informasi terkait produk dan jasa sesuai dengan konteks penggunaannya. KD 4.10, kalian akan menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk iklan pendek dan sederhana terkait produk dan jasa. Okay, now let's talk about advertising. My first question for you, how many hours of television do you watch in a week? Did you know 60 minutes of television, approximately 15 or 17 minutes of advertising. So, if you watch 60 minutes of television a day in 1 week, you will have seen approximately 105 advertisements. Jadi pertanyaannya Miss Nisa, berapa jam waktu yang kalian habiskan untuk menonton televisi? Karena dalam 1 jam kira-kira ada 15-17 menit iklan. Jadi ketika kalian menonton televisi selama 1 jam atau 60 menit setiap harinya, itu artinya dalam 1 minggu kira-kira ada 105 iklan yang kalian lihat. Okay, next question for you. Pay attention to the pictures. Okay, there are 2 advertisements here. What do you know about the pictures? Apa yang kalian tahu dari gambar tersebut? Coba dilihat gambar 1 dan gambar 2. And then, where do you find these pictures? Di mana kalian menemukan gambar tersebut? Kalian bisa menjawab sendiri di rumah. Okay, now it's time for vocabulary enrichment. Please pay attention to the following vocabulary words. Product, target audience, sell, commercial, advertisement, slogan. Okay, please repeat after Miss Nisa. Product, target audience, sell, commercial, advertisement, slogan. Okay, you can practice it at home. Next, do you know the meaning or the definition for each word? Still confused? Okay, now please pay attention to the following statements. Number 1, the blah 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 is the thing you are trying to sell. What is the answer? Titik-titik adalah suatu barang yang akan kamu jual, yang akan dijual. Jawabannya adalah produk. Produk itu adalah barang yang dicoba untuk dijual. Okay, good. Next question. The blah 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 are the people that you want to buy your product. Titik-titik adalah seseorang yang kamu ingin membeli produkmu. What is the answer for that question? The answer is target audience atau target pasar. Question number 3. Blah 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 is a short advertisement on television.
Titik-titik adalah iklan pendek di TV. What is the answer? The answer is commercial. Komersial adalah iklan pendek yang ada di televisi. Companies bla 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 product to make money. Pabrik adalah titik-titik produk untuk membuat uang, untuk menghasilkan uang. Jawabannya adalah sell. Number 6, and blah 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 is seen on television, radio, online, or in magazines. What is the answer? The answer is advertisement. Jadi iklan bisa kita lihat di televisi, radio, di internet, atau di majalah. So, any question so far? You can ask Miss Nisa on WA group or Google Classroom. Next, we move to the next activity. Here, you are going to pay attention to my explanation about advertisement. Jadi di sini waktunya Miss Nisa akan menjelaskan tentang iklan. First, definition, purpose. Third, generic structure. For language features, and the last one is examples. Jadi di sini Miss Nisa akan menjelaskan yang pertama adalah definisi, kemudian tujuan dari iklan, ketiga adalah struktur iklan, yang keempat adalah ciri-ciri kebahasaan, dan yang terakhir kita akan membahas contoh iklan. Do you understand so far? Good. Okay, let's move to the first explanation. It's about definition. From Oxford English Dictionary, defines that advertisement is a notice or announcement in a public medium promoting a product, service, or event, or publishing a job vacancy. Jadi, di dalam kamus Oxford mendefinisikan iklan adalah sebagai pengumuman untuk media publik yang mengumumkan atau mempromosikan tentang produk, jasa, atau kegiatan, dan juga lowongan pekerjaan. An advertisement is a notice, pictures, and or set of words used to inform people about job vacancies or to persuade people to buy a product or use a service. Jadi bisa didefinisikan bahwa iklan adalah pengumuman atau gambar atau perangkat kata-kata yang digunakan untuk menginformasikan kepada orang tentang lowongan pekerjaan atau membujuk orang-orang untuk membeli produk atau menggunakan jasa. Bisa dipahami sampai sini? Coba kalian cermati kembali. Jadi, iklan adalah suatu pengumuman bisa dalam bentuk tertulis maupun bentuk audiovisual yang tujuannya untuk menginformasikan kepada khalayak ramai tentang suatu adanya lowongan pekerjaan atau juga membujuk orang untuk membeli suatu produk atau menggunakan layanan jasa. Okay, let's move to the next explanation. Purpose of the text atau tujuan dari teks. There are 4 purposes of the text. Di sini Miss Nisa memberikan 4 contoh tujuan dari teks iklan. The first is to advertise, untuk mengiklankan. Yang kedua, to promote, atau mempromosikan. Yang ketiga, to persuade, untuk membujuk atau mempengaruhi orang. Yang terakhir, to ask people to buy or use product, untuk meminta orang untuk membeli atau menggunakan suatu produk atau jasa. Itu adalah tujuan dari iklan. Next, generic structures of advertisement. Generic structure itu adalah susunan dalam membuat iklan, dalam teks iklan. Jadi, biasanya di dalam iklan
ada unsur-unsur yang harus muncul. The first one is title atau judul iklan. The next is explanation atau penjelasan detail tentang iklan tersebut. Bisa dipahami? Yang pertama adalah judul iklan, dan biasanya harus yang besar dan menarik perhatian dengan menggunakan kata-kata yang menarik. Kemudian explanation atau detail penjelasan tentang isi dari iklan tersebut. Oke, next, language features. What is language features? Language features adalah unsur-unsur atau ciri-ciri kebahasaan yang muncul dalam iklan. Yang pertama adalah connotation atau menggunakan kata-kata konotasi. For example, do you know sofa atau sofa ya, itu identik dengan comfortable atau kenyamanan. Jadi makna dalam sebuah kalimat, makna terselubung dalam sebuah kata atau kalimat. Next, compound words. Compound words itu adalah kata atau makna yang biasanya terdiri dari rangkaian beberapa kata. For example, durable device, top quality, quality yang bagus, quality nomor 1, menggunakan compound words. Next, the use of positive words, menggunakan bahasa yang positif untuk membujuk atau mempromosikan suatu produk. For example, effective, the best result, the great product, the good value, itu adalah contohnya. Next, persuasion statement adalah kata-kata untuk membujuk atau mempengaruhi. For example, you get rid of the dust quickly and easily. Itu adalah contoh kalimat untuk membujuk orang. Tujuannya apa? Agar orang mau tertarik dan kemudian membeli produk tersebut atau menggunakan jasa layanan iklan tersebut. Next, the last one, usually grammatical features are sometimes ignored. Jadi biasanya ada kalimat-kalimat yang tidak sesuai dengan tata bahasa dengan tujuan untuk menarik pembaca. Okay, the next or the last one, we are going to learn about the example of the advertisement. Okay, here example of advertisement. Bisa kalian lihat contohnya. Contohnya di sini adalah iklan produk makanan. Do you know Burger King? Tahu kan produk yang terkenal dari luar negeri, dari Amerika, Burger King. Nah, ini adalah contoh iklan yang dibuat, written advertisement atau iklan tertulis dari Burger King. Oke, bisa dilihat slogan and logo. Jadi ada slogan atau logonya. Ini Burger King nih, ini tulisan ini adalah slogannya, logonya. Kemudian slogan dari Burger King itu it just tastes better. Ya, itu adalah slogannya. Slogan itu kata pendek yang mengikuti logo tersebut atau brand tersebut, identik dengan brand tersebut. Kalian bisa mengamati di televisi banyak sekali brand yang menggunakan slogan-slogan tertentu. For example, in bahasa Indonesia, Yamaha, pasti yang kalian langsung ingat selalu terdepan. Kemudian Honda, slogannya One Heart. Nah, itu contohnya. Kemudian it'll blow your mind away. Ini headline-nya. Headline itu utama, biasanya ditulis dalam kalimat besar dengan font yang besar, kemudian eye catching atau menarik perhatian. Kemudian ada sub headline atau bagian penjelasan dari headline-nya ya, fontnya lebih kecil. Kemudian ada body copy-nya, penjelasan detailnya. Biasanya juga ada misalnya contact person, kita bisa menghubunginya di mana. Itu adalah contoh yang lain. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? No? Oke, Miss Nisa harap kalau ada pertanyaan silahkan kalian
WA di grup kelas atau di Google Classroom. Just feel free to ask Miss Nisa question, and then Miss Nisa will try to answer or to respond your question. Okay, thank you for today. Setelah ini Miss Nisa akan memberikan latihan atau latihan tugas untuk kalian terkait dengan iklan agar pemahaman kalian semakin bagus. Thank you for your attention. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.